Hai, saya Emil Siombing. Saya sedang berada di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Rurasi Lindung. Tarutung adalah ibu kota Tapanuli Utara yang mayoritas penduduknya adalah suku Batak. Karena berada pada ketinggian antara 150 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut, kota ini memiliki cuaca yang cukup dingin dengan curah hujan yang tinggi. Hari ini kita akan mengulik sedikit kuliner khas Rurasi Lindung. Ikuti saya. Berbicara masalah kuliner, Tarutung memiliki minuman fermentasi khas yang dikenal dengan tuak. Minuman beralkohol ini sangat digemari oleh masyarakat Batak karena cocok diminum saat cuaca yang dingin. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang minuman beralkohol ini, saya akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Tulang Manurung. Tulang Manurung sudah puluhan tahun bekerja sebagai penyadap tuak dari pohon aren. Masyarakat setempat menyebut pekerjaan ini sebagai pangaragat bagot. Untuk menggali informasi lebih lanjut, saya akan mendatangi rumah Tulang Manurung yang terletak di Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita. Tulang, permisi. Tulang, permisi. Ya, Oh iya Tulang, kemana kira-kira kita hari ini? ya mau meragat bagot ke apa kelihatan. Oh, bisa ikut Tulang. Ya bisa. Saya langsung melakukan perjalanan ke pohon bagot atau pohon aren milik Tulang Manurung. Setelah berkendara selama 15 menit, kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Oh iya Tulang, kira-kira seberapa jauh sih dari sini? Oh, kurang lebih lah 500 meter. Kalau bagot itu bisa menghasilkan apa aja Tulang? Ya itulah minuman khas Batak itu tuak. Ada yang bisa bikin gula merah. Jadi kalau pekerjaan seperti ini tiap hari Tulang lakukan? Ya setiap hari wajib. Pagi kita iris, baru kita ngambilnya sore. Berarti kayak rutinitas lah ini ya Tulang? Iya. Oh iya Tulang, kalau kegiatan kita hari ini ngapain aja? Ya kalau kegiatan hari ini siang ke sana mau mukul apanya itu tangan-tangan apa bagot itu. Oke guys, kita akan menuju bagot yang pertama untuk melakukan pembalbalan. Pembalbalan atau meningur adalah proses memukul dahan bagot yang siap disadap. Untuk sampai di lokasi, kami harus melewati jalur yang curam dan berlumpur. Nah inilah bagot yang mau dibalbal itu. Setelah sampai di tujuan, Tulang Manurung langsung menaiki pohon bagotnya dengan menggunakan sebatang bambu. Oke guys, ini Tulang Manurung udah manjat ke pohon aren pertama untuk melakukan pembalbalan. Proses pembalbalan atau meningur dilakukan pada tangkai aren yang belum menghasilkan tuak. Sebelum bisa dipanen, Tulang Manurung harus memukul tangkai pohon aren tersebut dengan pemukul khusus yang terbuat dari kayu. Proses meningur ini dilakukan agar pembuluh tapis di dalam tangkai bunga tersebut melonggar dan bisa dialiri tuak. Setelah proses meningur selesai, Tulang Manurung menggoyang-goyangkan tangkai bunga dahan aren tersebut. Fungsinya agar pembuluh tapis tangkai bunga tersebut semakin terurai. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika dilakukan terlalu keras, maka dikhawatirkan tangkai bunga tersebut akan patah. Di dahan ini nantinya akan muncul lubang tempat saluran mengucurnya air tuak. Oh berarti kayak gitu Tulang, cara pembalbalannya. Iya. Kita step ini kemana Tulang? Itu ada di bawah satu kita ngambil apanya air tuaknya. Kali ini, saya diajak Tulang Manurung ke pohon aren yang sudah siap dipanen. Perjalanan menuju lokasi lebih parah dari sebelumnya. Kami harus melewati jurang yang cukup terjal. Setelah tiba di puncak pohon,
Tulang manurung langsung memindahkan tuak yang sudah ditampung di ember. Setelah tuaknya diambil, tulang manurung mengiris bagian ujung tangkai bunga aren tersebut. Fungsi dari proses ini adalah untuk menjaga tangkai tersebut agar tidak mengering dan tetap mampu mengalirkan tuak. Jika semua proses ini dilakukan dengan baik, satu pohon aren bisa menghasilkan kurang lebih 10 liter tuak setiap harinya. Setelah selesai menyadap tuaknya, kami beristirahat sebentar di salah satu pondok milik warga. 2 pohon aja cukup melelahkan ya, Tulang? Ya, itulah lelah juga. Ya, jalan itu kan jurang. Bisa nggak, Tulang, dicicipi dikit aja? Oh, bisa. Manis ya, Tulang? Ya, manis. Sampai di rumah kita tambahin lagi apa? Tuh yang kulit raru itu dari kayu. Tuak ini yang dijual di kedai-kedai itu, kalau dicampur rarunya itu akannya mengakibatkan alkohol. Oh, berarti fungsinya taruh itu untuk jadi bukit orang Iya, mabuk itulah gitu? yang bikin mabuk. Oh, oke. Kebetulan ini udah siang ini, udah lapar, makan di rumah lah kita dulu ya. Oh, boleh, Tulang? Oke guys, kita setelah siap mengawani tulang manurung untuk melakukan maragat, kita sepertinya akan makan siang ke rumah tulang manurung. Let's go! Sesampainya di rumah, tulang manurung langsung menuangkan tuak hasil penyadapan hari ini. Itu apa, Tulang? Inilah namanya raru. Campurannya ke itu ini biar beralkohol dia. Oh iya, Tulang. Itu berapa lama biar jadi alkohol? Ya tergantung panasnya matahari. Kalau panas matahari, dia kan cepat meresap rarunya. Kadang 3 jam, 2 jam lah. Jadi Tulang, tuak ini cuma kayak gini aja diminumnya? Enggak. Dari nenek moyang kita dulu kan kadang bikin tambul. Tambul itu apa, Tulang? Istilahnya adalah kita hidangkan di piring. Bisa nggak, Tulang, kita buat aja tambulnya? Oh bisa. Tapi sebentar saya tangkap dulu ayamnya ke belakang ya. Oke, Tulang. Sebagai pelengkap minum tuak, saya mengajak tulang manurung untuk menghidangkan tambul. Saya bantuin ya, Tulang? Ya boleh. Kali ini, kami akan memasak hidangan khas Batak yang dikenal dengan ayam napi nadar. Oh iya, Tulang. Bumbunya ini apa-apa aja? Inilah dadiman, ini cabai rawit, ini bawang merah, jahe, bawang putih, kemiri, asam. Nah, sekarang ini bere bumbunya sudah siap. Kita tinggal menggongseng aja. Ini tuangkan aja ini. Nanti digongseng-gongseng gini aja, jangan berhenti ya. Nanti kalau udah ada kehitam-hitamannya, baru bisa diangkat. Oh iya. Nah. Sembari ayamnya dipanggang, kita akan menggongseng ini dulu. Setelah bumbu yang digongsengkan menghitam, tambahkan garam secukupnya dan bumbunya bisa diulek sampai halus. Setelah itu, bumbu yang telah halus dicampur dengan darah dan diaduk sampai merata. Sementara itu, ayam yang sudah selesai dipanggang dipotong sesuai selera. Kami memotong ayamnya kecil-kecil agar bumbunya bisa tercampur merata. Setelah dipotong-potong, ayamnya diaduk bersama bumbu yang telah matang. Setelah semua proses selesai, ayam napi dadarnya pun bisa dihidangkan. Udah, cicipin aja dulu. Inilah masakan napi nadar namanya. Rasanya kayak ada pedas-pedasnya sama-sama gitu ya, Tulang? Inilah namanya napi nadar itu. Enak. Setelah kami selesai menikmati tuak dan tambulnya, saya pun pamit pulang kepada tulang manurung. Makasih ya, Tulang, untuk pengalaman dan hari ini. Saya pamit dulu ya, Tulang. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke, Tulang. Ya.
Begitulah perjalanan saya dalam mengulik kuliner khas Batak. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga videonya dapat bermanfaat.